saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai persekutuan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Begitu banyak berkat yang boleh kami terima, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami rasakan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk memuji nama-Mu dan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami juga mau belajar dan mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hati yang taat, berikan kepada kami suatu kerendahan hati Tuhan, untuk mau belajar dan mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami senantiasa Tuhan, dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini kita bersyukur jika kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan, sehingga sepatutnya lah kita bersukacita. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini, Hari yang Telah Dijadikan Tuhan. Walaupun saat ini di mana-mana dan di dalam segala situasi itu terasa sulit bagi kita, namun satu hal yang pasti bahwa semua yang terjadi saat ini adalah rencana Tuhan dan untuk kebaikan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita, dan ketika saatnya tiba nanti Tuhan sendiri yang akan memulihkan semuanya. Kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Jadi ku percaya semua untuk kebaikanmu.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ini kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita mau berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan, pelayanan dan keluarga bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Kita dukung setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Kita juga berdoa untuk majelis, guru-guru sekolah minggu dan juga mereka yang melayani semua tempat ini, supaya mereka boleh semakin bertumbuh dan tetap setia melayani Tuhan. Yang kedua kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan pergumulan dari setiap jemaat Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang kuatkan dan teguhkan setiap jemaat. Dan yang ketiga kita berdoa untuk pembangunan pastori gereja. Kita berdoa di dalam proses pengerjaannya supaya Tuhan yang menyertai senantiasa dan juga Tuhan yang cukupkan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini, untuk Pak Emil sekeluarga, untuk Pak Edi sekeluarga, untuk Pak Satrio sekeluarga, untuk Losa Yesikan dan juga Losa Anton. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang menolong kami, menolong untuk setiap jemaat yang boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami mohon Tuhan, Engkau yang sendiri kuatkan dalam setiap pergumulan secara pribadi. Engkau yang mau tolong Tuhan, Engkau yang mau memberikan pada setiap mereka hikmat Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan yang harus mereka hadapi. Berdoa untuk pelayanan, untuk keluarga mereka. Engkau juga mau sertai Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka tetap boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis, untuk setiap guru-guru sekolah minggu, dan juga bagi setiap semua orang yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau terus Tuhan berikan kesetiaan bagi mereka, untuk mereka boleh melayani dengan benar di hadapan-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh Tuhan dalam setiap pelayanan yang boleh mereka kerjakan di tempat ini. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman bagi setiap jemaat. Engkau yang mau tolong bagi mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai suatu kerinduan Tuhan untuk boleh bertumbuh bersama melalui ibadah, melalui persekutuan doa. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang harus mereka hadapi, untuk ekonomi mereka, untuk permasalahan keluarga mereka, ataupun juga untuk hal-hal yang lain yang saat ini sedang mereka alami. Tuhan, Engkau yang mau kuatkan, Engkau yang mau teguhkan mereka, Engkau yang berikan jalan keluar tepat pada waktu yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan pastori gereja. Kami berdoa Tuhan untuk proses pengerjaannya, biarlah Tuhan sertai, Engkau yang tolong Tuhan. Engkau juga mau mencukupkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori ini. Engkau yang mau tambahkan dana Tuhan melalui berbagai macam cara Tuhan yang tidak kami mengerti. Kami percaya Engkau akan mencukupkan untuk keperluan pembangunan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ketiga pokok doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk ibadah online yang kita lakukan, supaya ibadah online ini dapat kita gunakan sebagai media untuk bertumbuh dalam kerohanian kita.
Kita juga berdoa untuk sekolah online yang dilakukan oleh para siswa dan guru-guru, supaya Tuhan memberikan semangat bagi mereka di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tugas yang banyak yang harus mereka selesaikan, mereka tetap mempunyai semangat. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk ibadah online yang dilakukan oleh gereja-gereja dimanapun saat ini berada dan juga khususnya di gereja kami Tuhan. Tuhan, biarlah melalui ibadah online yang dilakukan itu bukan sesuatu yang menjadi rutinitas belaka, tapi boleh menjadi media bagi kami semua Tuhan untuk semakin bertumbuh dan semakin belajar bersandar kepada Tuhan. Di dalam kerohanian kami boleh semakin disegarkan. Kami juga boleh belajar Tuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah online yang dilakukan oleh para siswa, guru, ataupun juga mahasiswa dan dosennya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan semangat dan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik di tengah-tengah tugas yang begitu banyak yang harus mereka selesaikan. Kau berikan konsentrasi, fokus belajar yang baik Tuhan, sehingga setiap materi yang diajarkan oleh guru boleh diterima oleh siswa dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga untuk para ahli yang berjuang di dalam menemukan vaksin COVID-19. Kita berdoa juga untuk para medis, yaitu dokter, perawat, dan juga tenaga sukarela, supaya diberikan kekuatan, perlindungan, dan juga kita berdoa untuk para pasien, supaya mereka mempunyai suatu semangat, tidak putus asa, sehingga mereka boleh sembuh dan juga boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Kita juga berdoa untuk pemerintah, kita juga berdoa untuk pemimpin pusat dan daerah, supaya mereka dapat memimpin dengan tanggung jawab dan dapat mengatasi masalah-masalah bangsa dan negara ini dengan tetap takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para ahli yang berjuang di dalam menemukan vaksin COVID-19 ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, Tuhan sendiri yang menolong mereka sehingga mereka dapat menemukan vaksin ini untuk kelangsungan hidup bagi umat-Mu di seluruh dunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis, untuk dokter, untuk perawat, dan untuk tenaga sukarelawan. Engkau terus sertai mereka dalam setiap pelayanan yang mereka berikan untuk pasien-pasien ini Tuhan. Engkau berikan mereka semangat, Engkau berikan kepada mereka kekuatan, sehingga mereka boleh tetap sehat Tuhan. Mereka tetap boleh dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk pelayanan kepada pasien ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang saat ini mendapat serangan virus ini Tuhan. Engkau juga mau tolong berikan kepada mereka suatu semangat hidup. Mereka tidak putus asa, namun mereka sungguh mau melawan akan rasa sakit, melawan apapun yang mereka rasakan, ketidaknyamanan yang mereka rasakan, sehingga mereka boleh sembuh kembali dan mereka boleh mempunyai kekuatan baru dan juga boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga boleh Kau berikan hikmat supaya dapat memikirkan dan juga dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya pemerintahan ini berasal dari Tuhan sendiri, dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan mengendalikan akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Baik, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul memuji Engkau. Kami akan juga merenungkan, membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang boleh disampaikan, apa yang kami baca benar-benar tidak hanya sekedar kami baca, tetapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan untuk perenungan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelebihannya boleh Engkau pakai untuk menyuarakan suara Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu keluarga sebagai komunitas rohani. Namun sebelumnya saya mengajak kita akan membuka terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di sini LAI memberikan judul bagian ini, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya harus menemani orang tua saya untuk kontrol ke sebuah rumah sakit yang ada di Surabaya. Pada waktu itu saya mengantar papa saya karena dia hendak melakukan tes pendengaran di rumah sakit tersebut. Kemudian kami datang pagi-pagi sekali, kami datang pukul 6 pagi, dan ketika kami sudah tiba di rumah sakit tersebut, ruangannya masih gelap. Belum terlihat banyak orang di sana dan hanya terlihat cleaning service yang sedang membersihkan rumah sakit itu sebelum digunakan. Ketika kami datang di sana tepat waktu, kami masih harus menunggu kurang lebih 2 jam untuk melakukan bisa dilayani secara medis oleh rumah sakit ini. Kemudian waktu terus berlalu hingga tiba saatnya mencapai pukul 7 pagi. Dan ketika pukul 7 pagi itu mulai berdatangan beberapa orang, dimulai dengan seorang ibu yang awalnya datang dengan membawa anaknya yang berusia 2 tahun. Kemudian dia datang, duduk, dan kami saling menyapa satu dengan yang lain. Kemudian kami saling berkenalan, dan kemudian tiba-tiba muncul orang tua yang lain dengan membawa anak-anak mereka. Dan menariknya Bapak Ibu, di sana anak-anak yang mereka bawa untuk terapi ini, mereka sama-sama memiliki kesulitan dan gangguan dalam hal pendengaran. Kemudian semakin waktu berjalan, semakin muncul orang-orang yang baru, dan kami saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Dan ketika waktu itu terus bergulir, Bapak Ibu menariknya apa? Di sini ternyata mereka sudah seperti keluarga sendiri. Mereka saling akrab. Beberapa menit kemudian mereka mulai mengeluarkan bekal mereka. Ada yang mengeluarkan pisang goreng, ada yang mengeluarkan wafer. Ya, mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Dan menariknya ternyata ada cerita juga di balik setiap kehidupan mereka. Mereka cerita, kemarin aku sedang mengalami ini, saat ini aku sedang bergumul dengan ini dan sebagainya. Jadi selama kurang lebih 2 jam menantikan kedatangan dokter dari rumah sakit ini, Bapak Ibu terasa berjalan begitu cepat. Kenapa? Karena pada waktu itu kami secara pribadi juga merasakan di situ ada komunitas yang terbentuk. Ada sebuah kekeluargaan yang bisa dirasakan dengan kehadiran mereka bersama dengan anak-anak mereka. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini, saya belajar bahwa menghadapi sebuah penderitaan itu, kita tidak bisa berjuang seorang diri. Kita memang harus mengandalkan Tuhan, tetapi di satu sisi kita juga membutuhkan yang namanya komunitas untuk bisa bertahan hidup. Apalagi ketika kita sudah beberapa bulan ini harus menghadapi pandemi COVID-19, kita tentu capek, tentu jenuh dan sebagainya. Selain kita membutuhkan Tuhan yang utama, kita juga membutuhkan yang namanya komunitas. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang komunitas di tengah penderitaan yang terjadi, kita bisa belajar dari jemaat mula-mula yang dikisahkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kalau kita perhatikan di sana,
jemaat mula-mula ini bisa dikatakan mereka ini adalah cikal bakal dari terbentuknya gereja-gereja masa kini. Sebagai komunitas dikatakan mereka bukan berarti memiliki kehidupan yang enak-enak gitu ya. Mereka juga mengalami tantangan, mereka juga mengalami hambatan. Kalau kita boleh mempelajari bagian perikop ini, kita tahu bahwa jemaat mula-mula pada waktu itu mereka juga menghadapi dari pemerintah-pemerintah yang ada. Kemudian juga penganut agama Yahudi yang juga memberikan siksaan, penganiayaan dan juga fitnah dan sebagainya. Jadi jemaat mula-mula yang awalnya bertumbuh ini, mereka dalam pertumbuhannya juga mengalami penderitaan. Sama halnya dengan apa yang kita alami saat ini di tengah masa pandemik yang terjadi. Menariknya dalam ayat yang ke-47 dikatakan, walaupun mereka mengalami tekanan dan penderitaan, firman Tuhan mencatat jemaat mula-mula ini justru mereka dapat bertahan. Mereka semakin bertumbuh secara iman dan mereka bahkan dikatakan disukai oleh banyak orang. Mungkin ketika kita membaca bagian perikop ini, kita membandingkannya dengan kehidupan kita saat ini, kita mungkin berkata, wah jemaat mula-mula ini kondisinya berbeda dengan kita. Kalau mereka bisa bertatap muka, mereka bisa saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain, bukankah dalam masa pandemik ini kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Akan tetapi bukan berarti kisah atau bisa dikatakan peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ini tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam masa-masa pandemik. Pada malam hari ini, jemaat yang kasih Tuhan, saya mengajak dari jemaat mula-mula ini, kita boleh belajar gaya hidup yang mereka terapkan di dalam komunitas orang-orang percaya pada waktu itu. Di sini saya menemukan ada 3 gaya hidup yang mereka miliki, dan saya berusaha merangkumkannya, saya menyingkatnya dengan 3 huruf yang mudah untuk diingat. Saya menggunakan huruf A, P, D. Mungkin ketika kita mendengar istilah APD, kita langsung connect gitu ya dengan pandemik tentang alat pelindung diri. Kita membayangkan baju hazmat, kita membayangkan masker yang sering kali kita pakai, kita harus pakai face shield dan sebagainya. Tetapi APD yang saya masukkan di sini bukan APD yang pelindung diri yang seperti demikian. APD di sini adalah 3 gaya hidup yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Yang pertama adalah A. A itu adalah Alkitab. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-42, jemaat yang kasih Tuhan, di situ dikatakan jemaat mula-mula mereka memiliki gaya hidup yang berakar pada firman. Ini merupakan salah satu kekuatan utama dan dalam kehidupan rohani jemaat mula-mula pada waktu itu, di mana firman Tuhan mencatat mereka tekun dan hidup dalam pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul di Yerusalem. Jadi di sini jemaat mula-mula ada satu penundukan diri dalam hidup mereka supaya mereka mau untuk dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui suaranya yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Mereka menyadari apa yang pernah Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-4 ayat 4 di mana dikatakan manusia itu sesungguhnya hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita berkaitan dengan gaya hidup yang berakar pada Alkitab, huruf A. Dalam keseharian kita saat ini sudah mencapai beberapa bulan lebihnya, kita lebih banyak khawatir ketika kita membaca berita-berita tentang COVID-19, atau mungkin berita tentang resesi ekonomi dan sebagainya, atau kita lebih banyak membaca dan mengimbanginya dengan firman Tuhan. Kalau kita hanya membaca berita-berita, hoaks dan sebagainya, mungkin kita akan terus diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, di situ ada pengharapan dan juga ada kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kita tidak menjadi cepat emosi, kita tidak menjadi sensitif dan cepat mengeluh. Alkitab, gaya hidup pertama yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah P. P itu adalah persekutuan. Kita bisa tetap perhatikan dalam ayat yang ke-42. Firman Tuhan mengatakan jemaat mula-mula pada waktu itu, selain mereka memiliki gaya hidup yang berakar pada firman Tuhan, mereka mempunyai gaya hidup yang bersekutu. Sebagai sebuah komunitas, dalam bagian ini dicatat mereka memiliki persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Di mana di dalamnya terdapat persahabatan, terdapat senasir sepenanggungan, kemudian mereka mempunyai relasi yang boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Persekutuan yang mereka miliki adalah persekutuan yang didasari sikap rela berkorban satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan di sini mereka saling berbagi. Tidak hanya dari kekurangan tetapi juga dari kelebihan mereka.
Jadi pada waktu itu bisa dibayangkan di antara jemaat mula-mula mereka tidak lagi melihat adanya perbedaan secara status sosial, ekonomi, ras, mungkin dengan asal-usul mereka. Tetapi mereka telah menyadari bahwa mereka adalah satu, yaitu anggota tubuh Kristus. Mereka satu di dalam Tuhan, sehingga tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, tidak ada yang juga lebih kaya atau lebih miskin. Jadi kuncinya di sini adalah relasi yang terbangun antara satu dengan yang lain. Ada kepedulian satu dengan yang lain. Ini yang dinamakan dengan komunitas. Dan sebuah komunitas itu tidak hanya menopang secara kerohanian. Kita baik memang mendoakan, memberikan semangat, tetapi seringkali bukankah dalam komunitas itu juga ada yang namanya kita harus menopang secara jasmani. Ketika kita mungkin memiliki kelebihan dan kondisi kehidupan kita jauh lebih baik dari saudara-saudara kita, bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk belajar membantu, memberi dengan segala kapasitas dalam kehidupan kita yang kita miliki. Bukan berarti kita hanya sekedar ngomong, tetapi ada tindakan yang kita lakukan. Itulah yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Ketika kita berada dalam masa-masa pandemik ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, memang benar kita harus tinggal di dalam rumah. Tetapi bukan berarti itu membuat kita menjadi tidak berempati dengan orang lain. Membuat kita hanya selfish, peduli dengan diri sendiri, tetapi kita lupa untuk berbuat kasih. Itu adalah gaya hidup yang kedua, persekutuan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah D. Huruf D ini berkaitan dengan doa. Pada ayat yang ke-42 juga dikatakan bahwa jemaat mula-mula mereka tidak hanya berakar pada firman Alkitab, tidak hanya bersekutu, tetapi menariknya mereka mempunyai gaya hidup yang berdoa. Jemaat mula-mula pada waktu itu mereka berdoa bukan karena mereka dituntut untuk berdoa, bukan karena mereka mempunyai kewajiban untuk berdoa, tetapi di sini dikatakan doa itu sudah menjadi gaya hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka berdoa itu dengan sebuah kerinduan, dengan kesungguhan hati, bukan karena paksaan atau mungkin karena punya motivasi tersendiri supaya diberkati Tuhan, supaya hidupnya lebih baik, tetapi benar-benar murni untuk mendoakan. Itulah gaya hidup yang juga harus dimiliki oleh orang-orang percaya seperti kita yang hidup dalam masa-masa pandemik saat ini. Kita juga harus terus berdoa, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi keluarga kita, bagi pemerintah, dan berdoa bagi tim medis. Jangan berhenti untuk berdoa. Karena itu adalah sumber kekuatan dan bisa dikatakan nafas kehidupan orang-orang percaya. Dengan berdoa, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Bapa kita yang ada di sorga. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini hidup kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, mungkin ada baiknya kita mulai kembali untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah memikirkan ketakutan-ketakutan akan hari esok dan sebagainya, langkah pertama yang harus kita lakukan, datanglah kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Supaya apa? Supaya kita yang lemah ini boleh dikuatkan. Supaya kehidupan kita ini boleh penuh dengan pengharapan. Jadi inilah 3 gaya hidup yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Yang pertama A, Alkitab. Dan yang kedua adalah persekutuan, P. Dan yang ketiga adalah doa. Mudah ya mengingatnya, APD. Alkitab, persekutuan, dan juga doa. Biarlah dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita juga memiliki gaya hidup APD seperti jemaat mula-mula. Kita tahu bahwa saat ini kita belum bisa beribadah secara bersama-sama di gereja. Mungkin gedung gereja juga masih dibatasi dengan segala aktivitasnya. Tetapi ketika kita diminta untuk stay at home, beribadah di rumah, itu bukan berarti persekutuan kita di dalam Tuhan juga diliburkan. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, kita tetap boleh semangat mempunyai kerinduan datang kepada Tuhan, tetap semangat untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini belajar dari gaya hidup jemaat mula-mula, di mana di tengah segala tantangan, hambatan yang dihadapi oleh mereka, mereka tetap boleh bertahan, mereka tetap boleh bersatu dan tetap mengandalkan Tuhan. Bersyukur Tuhan, dengan gaya hidup yang mereka miliki, mereka berakar kepada firman-Mu, Alkitab. Mereka juga memiliki kehidupan yang bersekutu, dan mereka juga memiliki kehidupan yang berdoa.
Di tengah masa-masa pandemik yang tidak kunjung berakhir ini, mungkin kami mengalami kelelahan. Tetapi dengan Alkitab, dengan persekutuan dan dengan doa, biarlah itu menjadi senjata iman kami. Supaya dalam masa-masa ini kami tetap boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, kami tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Apabila saat ini kami mengalami kelelahan dalam kehidupan, kiranya kami tetap boleh membawanya dalam doa-doa kami dan persekutuan kami, dan biarlah firman Tuhan yang terus kami baca setiap hari membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.